A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Indri Misyari, NIM 1902830 dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam 5A Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Ayat Akidah yang diampu oleh Bapak Dr. Kiai Haji Am Abdussalam dan Bapak Dr. Cucu Surahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin nasluha thabitu wa far'uha fis sama'. Artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Artinya, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Artinya, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Alam tara alladzina badalu ni'matallahi kufran
حلوا قومهم دار البوار. Artinya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Pada ayat 21 Quran surat Al-Hasyr, dari tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah berfirman, seandainya aku turunkan Al-Quran ini kepada gunung untuk dipikulnya, niscaya akan terpecah belah dan tunduk karena beratnya Al-Quran dan karena takut kepada Allah. Maka Allah merintahkan kepada manusia apabila diturunkan kepada mereka Al-Quran, hendaklah mereka menerimanya dengan takut yang sangat kepada Allah dan tunduk. Kemudian Allah SWT berfirman, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Qatadah dari Ibnu Jarir di dalam sebuah hadis mutawatir. Telah disebutkan bahwa ketika dibuatkan untuk Rasulullah SAW mimbar, dan sebelumnya bila Nabi SAW berubah, selalu berdiri di sebelah salah satu dari batang pohon kurma yang menjadi tiang-tiang masjid. Nah, maka setelah mimbar itu diletakkan pada yang pertama kali, lalu Nabi SAW datang untuk berkhutbah, maka beliau melewati batang kurma itu, nah menuju ke mimbarnya, dan saat itu batang kurma tersebut menangis dan merintih sebagaimana anak merintih karena rindu kepada zikir dan wahyu yang biasa ia dengar di sisinya. Maka Nabi SAW mendiamkannya. Menurut sebagian riwayat, hadis ini disebutkan bahwa Hasan al-Basri sudah mengetengahkan hadis ini, mengatakan kalian seharusnya lebih merindukan Rasulullah SAW ketimbang batang kurma itu. Demikianlah bunyi ayat yang mulia itu. Nah, bahwa apabila gunung-gunung yang merupakan benda mati, seandainya ia mendengar kalamullah dan memahaminya, niscaya tunduklah ia dan berpecah belah ia karena takut kepada Allah. Apa kebaikan mereka dengan kita manusia? Padahal kalian telah mendengarkannya dan memahaminya. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas hubungan dengan makna firman-Nya, kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat tunduk terpecah belah. Nah, pada ayat 22, Allah adalah Tuhan yang mempunyai rahmat yang luas lagi mencakup semua makhluk. Dia adalah yang maha pemurah di dunia dan akhirat, dan maha penyayang pada keduanya. Dialah Allah yang tidak Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja. Nah, yakni Raja bagi segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu tanpa ada yang menghalanginya dan tanpa ada yang menyainginya. Pada ayat 23 ini kemudian firman Allah Ad-Quds yang maha suci. Menurut Wahab Ibnu Munabbih artinya suci. Menurut Mujahid dan Qatadah artinya yang memberkati. Menurut Ibnu Jurayj disebutkan demikian karena para malaikat yang mulia menyucikannya. Assalam yang maha sejahtera, yaitu maha sejahtera dari segala bentuk celak dan kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Firman Allah Al-Mu'min yang mengaruniakan keamanan. Ad-Dahhak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud ialah makhluknya merasa aman dari mendapatkan perlakuan aniaya olehnya. Qatadah mengatakan makhluknya merasa aman dengan adanya firman-Nya yang menyatakan bahwa Dia maha kuasa benar. Menurut Ibnu Zaid, hamba-hambanya yang beriman membenarkan keimanan mereka kepadanya. Firman Allah SWT Al-Muhaimin yang memelihara. Ibnu Abbas dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa mana yang dimaksud ialah Dia maha menyaksikan semua makhluknya tentang amal perbuatan mereka. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa Dia maha mengawasi mereka. Al-Aziz yang maha perkasa, yakni yang menang atas segala sesuatu dan mengalahkannya. Dia mengalahkan segala sesuatu, maka tiada sesuatu pun yang dapat mencapai zatnya karena keperkasaan, keagungan, kekuasaan, dan kebesarannya. Karena itulah disebutkan dalam firman selanjutnya, yaitu Al-Jabbarul Mutakabbir yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, yaitu yang tidak pantas bersifat kuasa selain Dia, yang tidak
pantas bersifat agung selain Dia karena keagungannya. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam sebuah hadis sahih, hadis qudsi yang mengatakan al-azam tu izari wal kibriya ridai faman naza'ani wahidam minhu ma'adzab. Kebesaran adalah bagaikan kainku dan keagungan adalah bagaikan selendangku. Maka barang siapa yang menyayangiku pada salah satu dari keduanya, niscaya ku azab dia. Qatadah mengatakan bahwa makna al-jabar ialah Tuhan yang mendudukkan makhluknya menurut apa yang dikehendakinya. Ibnu Jarir mengatakan al-jabar artinya Tuhan yang memperbaiki urusan-urusan makhluknya, yang mengatur mereka sesuai dengan apa yang menjadi kemaslahatan bagi mereka. Qatadah mengatakan bahwa al-mutakabbir artinya yang maha agung dari semua keburukan. Allah SWT berfirman, Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Adapun firman Allah, Wallahul khalaqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Menciptakan artinya merencanakan, dan mengadakan artinya merealisasikan apa yang telah direncanakan dan ditetapkan ke alam wujud dan alam nyata. Tidak seorang pun yang merencanakan sesuatu dapat melaksanakan dan merealisasikannya selain hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliqul Bari'ul Mustawwir, yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Ini pada ayat 24. Yaitu yang apabila dia menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kepadanya, jadilah kamu. Maka jadilah dia sesuai dengan gambaran yang dikehendaki dan rupa yang dipilihnya. Seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, fi ayyi surati ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Dalam surah Al-Fitor ayat 8, karena itulah disebutkan dalam firman-Nya berikut, al-musawwir, yang bentuk rupa. Nah, yakni yang melaksanakan apa yang ingin direalisasikannya menurut gambaran yang dikehendakinya. Firman Allah SWT, lahul asma'ul husna, yang mempunyai nama-nama yang baik, nama-nama yang paling baik. Sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam sahih, dalam hadis sahih dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW yang telah bersabda, Inna lillahi ta'ala tis'ata wa tis'ina isman mi'atun illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah wa huwa yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama alias 100 kurang 1. Nah, barang siapa yang hitungnya niscaya masuk surga. Dia witir dan menyukai yang witir. Yusabbihu lahu ma fis sama wal ard. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Wal aziz, dan dialah yang maha perkasa, yakni zatnya tidak dapat dicapai. Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Dalam syariat dan ketetapannya, Imam Ahmad mengatakan, telah menciptakan kepada kami Abu Ahmad Al-Zubair, telah menceritakan kepada kami Khalid, yakni Ibnu Tahman alias Abu A'la Al-Qaffah, telah menciptakan kepada kami Nafi' ibnu Abu Nafi' dari Maqal ibnu Yasar dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda, barang siapa mengucapkan doa ini di waktu pagi hari sebanyak 3 kali, yaitu aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian membaca pula 3 ayat dari akhir surat Al-Hasyr, maka Allah memerintahkan kepada 70.000 malaikat untuk memohonkan ampunan baginya hingga petang hari. Dan jika ia mati di hari itu, maka ia mati sebagai syahid. Dan barang siapa yang mengucapkannya di kala petang hari, maka ia beroleh kedudukan yang seperti itu. Imam Tirmizi meriwayatkannya dari Mahmud ibnu Ghailan dari Abu Ahmad Al-Zubair dengan sanad yang sama. Lalu ia mengatakan bahwa di sini gharib
Kami tidak mengenalnya kecuali hanya melalui jalur ini. Di tafsir Ibnu Katsir pada surat Ibrahim ayat 24, Ali bin Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas hubungan dengan mana firman-Nya perumpamaan kalimat yang baik, yakni syahadat atau persaksian yang bunyinya tidak ada Tuhan selain Allah, seperti pohon yang baik. Yang dimaksud ialah orang mukmin, akannya teguh, yaitu kalimat tidak ada Tuhan selain Allah tertanam dalam hati orang mukmin dan cabangnya atau menjulang ke langit. Maksudnya berkat kalimat tersebut amal orang mukmin dinaikkan ke langit. Demikianlah menurut Ad-Dahlak. Sa'id ibnu Jubair, Ikrimah, Mujahid dan lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa sesungguhnya hal ini tuh merupakan perumpamaan tentang amal perbuatan orang mukmin, ucapan yang baik dan amalnya yang soleh. Dan sesungguhnya orang mukmin itu seperti pohon kurma, amal solehnya terus-menerus dinaikkan ke langit baginya di setiap waktu pagi dan petang. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh As-Saddi dari Murrah dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Tu'ti ukulaha kullahin. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim. Ini pada ayat 25. Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan kullahin ialah setiap pagi dan petang. Menurut pendapat lain, yaitu setiap bulan, sedangkan pendapat lainnya lagi mengatakan setiap 2 bulan. Pendapat lain lagi menyebutkan setiap 6 bulan, dan ada yang mengatakan setiap 7 bulan. Ada pula yang mengatakan setiap tahun. Maka lahirlah konteks ayat menunjukkan bahwa perumpamaan orang mukmin sama dengan pohon yang selalu mengeluarkan buahnya setiap waktu, baik di musim panas maupun di musim dingin, siang dan malam hari. Begitu pula keadaan seorang mukmin, amal solehnya terus-menerus diangkat ke langit baginya, baik di tengah malam maupun di siang hari, setiap waktu, bi'idzni rabbiha, dengan seizin Tuhannya. Ini mengeluarkan buahnya yang sempurna, baik, banyak, bermanfaat, lagi diberkati. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Pada ayat 26, wa mathalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk. Inilah perumpamaan kekufuran orang yang kafir. Tiada landasan baginya dan tiada keteguhan baginya. Perihalnya sama dengan pohon hanzal atau pohon bertawali. Syu'bah telah meriwayatkannya dari Muawiyah ibnu Qurrah dari Anas ibnu Malik bahwa pohon tersebut adalah pohon hanzal atau tawali. Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Hamad ibnu Salamah dari Syu'aib ibnu al-Habbah dari Anas ibnu Malik bahwa Nabi SAW membacakan firman-Nya dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk. Lalu beliau bersabda bahwa pohon itu adalah pohon hamal atau bertawali. Itu yang telah dicabut, maksudnya telah dijebol dan dicabut dengan akar-akarnya. Firman Allah, min fawqil ardi ma laha min qarar. Dari permukaan bumi tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Nah, pada ayat 26 ini yakni tidak ada landasan dan tidak ada keteguhan baginya. Demikian pula halnya orang kafir. Ia tidak mempunyai pokok, tidak pula cabang. Tiada suatu amal pun darinya yang dinaikkan atau diterima. Dan tiada sesuatu pun yang diterima darinya. Sufyan al-Thawri telah meriwayatkan dari ayahnya, dari Kaisamah, dari Al-Barra, sehubungan dengan makna firman-Nya, Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Pada ayat 27 ini, bahwa mana yang dimaksud ialah azab kubur. Al-Mas'udi telah meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mukharak, dari Abdullah ibnu Mukharik, dari ayahnya dari Abdullah, yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang mukmin itu apabila mati, ia didudukkan di dalam kuburnya, lalu ditanyai
siapakah Tuhanmu, apakah agamamu, dan siapakah nabimu? Maka Allah meneguhkannya, dan ia menjawab, Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad SAW. Lalu Abdullah membacakan firman-Nya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Muslim Ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Qasim Ibnu Abu Buzzah dari Abu Tufail, bahwa Ibnul Kawa pernah bertanya kepada sahabat Ali tentang makna firman-Nya. Orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Pada surat Ibrahim ayat 28, Ali mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir Quraisy pada peristiwa perang Badar. Imam Bukhari mengatakan sehubungan dengan mana firman-Nya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran? Yang dimaksud dengan kalimat tidakkah kamu perhatikan ialah tidakkah kamu ketahui. Sufyan as-Tsauri telah meriwayatkan dari Ali ibnu Zaid, dari Yusuf ibnu Sa'ad, dari Umar ibnul Khattab sehubungan dengan makna firman-Nya, tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kafiran, bahwa mereka itu adalah dua kelompok orang-orang durhaka dari kalangan kabilah Quraisy, yaitu Bani Mughirah dan Bani Umayyah. Bani Mughirah telah kalian tumpas dalam perang Badar, sedangkan Bani Umayyah mendapat kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.